Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menganalisis regresi berganda dengan menggunakan software Smart PLS versi 4. Versi 4 ini adalah versi terbaru dari Smart PLS dan saya jamin ini sangat mudah sekali bagi teman-teman semua, khususnya bagi mahasiswa ataupun dosen yang sedang melakukan penelitian dengan analisis regresi. Silahkan simak video ini. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan regresi, uji regresi berganda dengan menggunakan Smart PLS 4. Smart PLS 4 ini adalah versi Smart PLS terbaru dan cukup banyak perubahan yang bisa memudahkan kita untuk melakukan analisis. Nah, ini adalah tampilan Smart PLS 4. Kita coba bandingkan dengan versi sebelumnya di Smart PLS 3. Kita cek ya. Kalau dilihat dari tampilan ini sudah sangat bagus sekali dan memudahkan kita sebagai mahasiswa, dosen untuk melakukan analisis data. Nah, hal yang paling tertera perbedaannya adalah selain dari tampilan, Smart PLS 4 ini sudah menambahkan menu tersendiri yaitu regression, yang biasanya Smart PLS ini kita analisis dengan SEM ya, struktur equation model. Ini kita lihat ya, ini yang 3. Nah, ini Smart PLS 3 nih. Dan ini yang 4. Nah, cukup jauh sekali perbedaannya ya. Jadi sudah bagus banget ya, bagus banget yang versi terbaru ini sudah ada regression dan proses. Nanti kita akan lakukan analisis regresi di sini ya dalam hal ini. Kalau di sini hanya disediakan adalah SEM, Structural Equation Modeling ya, bukan Smart. Kalau ini Smart PLS. Oke ya, jadi kita akan gunakan Smart PLS 4. Oke ya. Teman-teman bisa download ini softwarenya di webnya langsung dan itu kita bisa install versi light atau student ya, dan kita bisa install yang uji coba ya, demonya. Ini yang saya pakai adalah demonya. Oke, kita akan lakukan regresi linear berganda. Saya sudah punya contoh, contohnya ini ya, regresi Smart PLS. Ini terbaru ya teman-teman versinya. Nah, kita akan meregresikan variabel independen X1, X2 terhadap Y dengan menggunakan Smart PLS. Oke ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa regresi ini adalah regresi berganda ini kita akan melakukan uji pengaruh lebih dari satu variabel independen. Ya, kalau satu variabel independen itu sederhana, kalau lebih dari satu itu berganda. Nah, ini adalah regresi linear berganda. Oke, mudah sekali teman-teman ya. Buka software Smart PLS. Nanti tampilannya akan begini. Kalau pertama kali install, di sini akan minta di mana file akan disimpan. Ya, nanti teman-teman sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman di drive mana yang akan disimpan. Karena memang sudah saya pakai, jadi ini saya simpan khusus di D, kemudian di folder Smart PLS. Oke ya. Nah, kita akan import dulu data dari Excel. Nah, ini adalah perbedaan yang kedua di Smart PLS. Sebelumnya di Smart PLS sebelumnya itu kita harus merubah file Excel ini jadi CSV. Nah, di sini ini tidak perlu dirubah, kita bisa langsung import dari Excel. Nah, ini adalah kelebihan selanjutnya ya, selain memang ada analisis regresi dan proses,
kita bisa langsung import dari Excel tanpa perlu merubah ke file CSV seperti di versi-versi sebelumnya. Oke, masuk new project. Oke, kita akan beri nama misalnya latihan regresi. Create. Nah, kita akan import data. Cari datanya ya, kemudian pilih ini ada regresi Smart PLS 4. Oke, jadi kita bisa langsung import data. Nah, di sini sudah terimport ya, nih projectnya latihan regresi, ini nama filenya, nama projectnya latihan regresi, nama filenya adalah regresi Smart PLS. Nah, di sini ada variabel. Kita bisa menentukan scale-nya apa ya, skala datanya itu apa. Kalau misalnya X1 ini ada metrik, ordinal, kategorikal. Nah, biasanya kita akan pakai metrik. Kalau di istilah di SPSS adalah rasio ya, data rasio. Kita pakai metrik semuanya. Kemudian tinggal kita pilih import. Sudah ada datanya. Nah, ya ini hasil dari kita import data dari Excel. Di sini kita lihat ada 3 variabel X1, X2 dan Y. Di sini sudah sudah dihitungkan dari mulai min, median, minimal, maksimal ya, minimum, maksimum. Oke, ini semuanya udah langsung dia kasih ya. Ini ada skewness, kurtosis, standar deviasi. Nah, ini udah otomatis sama dia langsung ya. Kita kalau melihat metrik korelasi pun bisa langsung. Nah, ini baru tahapan import data, sudah disediakan informasi yang cukup berguna sekali. Contohnya misalnya di sini ya, di indikator min, median, maksimum, minimum. Nah, ada kurtosis, skewness. Nanti kita bisa cek untuk uji normalitas juga di sini ya. Standar deviasi. Nah, udah bagus sekali ya ini ya. Oke, kalau ini udah muncul seperti ini udah terinput datanya. Oke, kita back saja. Nah, karena datanya sudah terinput, tinggal kita lakukan analisis regression. Nah, kita bisa pilih di sini nih di menunya ya. PLS kalau kita pakai SEM, struktur equation modeling, kita pilih PLS SEM. Kalau kita hanya analisis regresi berganda, kita pilih regression. Oke, atau kita create models. Ini bisa juga ya di sini ya. Mau yang atas mau yang bawah bisa. Misalnya regression, ini langsung regression. Kalau kita create model, ini pun sama aja masuk ke sini, tapi kita harus menentukan model type-nya. Nah, ini sama aja di menu yang di atas ya. PLS regression process. Pilih regression. Jadi udah cukup user friendly lah ya. Kemudian kita kasih nama filenya misalnya tes atau latihan deh, biar sama ya. Latihan 1. Save. Oke, nah sudah muncul tampilan seperti ini. Kita akan menggambar model regresi. Ini kan sederhana ya modelnya ya. X1, X2 terhadap Y. Ya, kita drag and drop variabel Y. Nah, ini udah muncul, udah otomatis ada intercept-nya. Nah, kemudian ini kan hanya variabel dependent ya, variabel Y-nya. Ini masih belum sempurna karena variabel independent belum dimasukkan di sini. Kita tinggal pilih X1, kan variabel independennya X1, X2 ya. Kita bisa select aja X1, X2, kemudian drag and drop, masukkan ke variabel Y. Nah, ini udah otomatis terbentuk model regresi. Ini udah otomatis, ini udah terbaca semua filenya, semua datanya udah terbaca. Ini udah biru seperti ini, biasanya udah tinggal kita analisis atau tinggal kita hitung. Dan warna ini kita bisa ganti sesuai selera ya, karena memang SEM ini identik dengan warna biru dan kuning ya, gak masalah lah. Nah, kemudian biasanya untuk variabel independen ya,
di laporan penelitian, di skripsi, di tesis biasanya ada di kiri nih ini ya. Kita tinggal puter-puter aja mau dimanapun boleh, selama memang panahnya ini sesuai ya, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Kalau kita mau putar juga boleh ya, mau di atas tinggal kita pilih ini nih, ke atasin tuh di atas. Kalau di bawah juga silahkan. Kalau mau di kiri, nah ini seperti ini yang biasa kita lihat di laporan-laporan. Atau misalnya kita mau ini ya, mau rubah-rubah manual seperti ini juga bisa. Nah, begitu ya teman-teman ya, ini mudah banget. Oke, kalau sudah terbentuk seperti ini, kita tinggal calculate, pilih regression analysis. Karena memang analisis yang digunakan adalah regresi, maka kita pilih regression analysis. Ada logistik, ada ini ya, NCA. Nanti kita akan belajar ini, saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Kita pilih regresi ya, karena analisis yang saya tunjukkan di sini adalah regresi. Kita pilih regresi. Oke, muncul jendela seperti ini. Kita akan diberi pilihan juga, misalnya test type. Ini apakah two tail atau one tail? Biasanya two tail. Kalau searah itu pakai one tail. Ini tergantung dari hipotesis yang teman-teman ajukan ya. Biasanya rata-rata two tail ya, dua arah. Signifikan levelnya kita bisa atur. Nah, ini yang umum digunakan adalah 0,05. Berarti kalau di bawah 0,05 itu kalau di atas 0,05 itu tidak signifikan. Oke. Nah, standar errornya kita juga bisa pilih. Kita pilih aja normal standar error ya. Setelah ini kita bisa checklist open report untuk melihat laporannya, kemudian start calculation. Boom. Beres. Ya sudah teranalisis. Jadi udah otomatis muncul angkanya ya teman-teman ya. Ini di sebelah kiri saya. Ini adalah final resultnya, hasil-hasilnya yang bisa kita analisis. Kemudian di sebelah kanan ini adalah modelnya ya. Dan kalau kita sort sini nih ya, kita sort di sini, ini terlihat nih hasilnya. Kita bisa lihat nilai R square, kita bisa lihat nilai adjusted R square dan Darwin-Wilson test autokolerasi ya. Dan ini Y0,3 ini merupakan R square. Jadi teman-teman gini ya. Di sini ada menu di sini nih, dependent. Kalau ininya di R square berarti nilai R square-nya 0,35. Kalau kita pilih nih, misalnya adjusted R square, ini akan menyesuaikan nilainya 0,348. Oke ya, termasuk di sini di independent ini kita mau munculin mana nih? Ini kebetulan yang dimunculkan adalah standardized coefficient ya, 0,05, 0,003. Kalau kita ingin tampilkan p-values, nah ini nilai signifikansi ya. Kita bisa tampilkan ini, kelihatan nih nilai signifikansi ini 0,00, 0,6. Oke, nanti kita baca ya. Atau misalnya kita akan tampilkan T, nilai T. Nah, ini ya T tabel. T hitung. Ini T hitungnya nih 8,05, 0,4. Ini T hitungnya. Tinggal kita atur-atur di sini. Gitu ya. Kalau mau blank ya silahkan ini blank. Nggak ada angka di sini. Nah, ini kalau kita lihat modelnya dan kita bisa copy model ini. Misalnya dengan menampilkan T dan T values dan standardized coefficient, kita tinggal export as image. Semudah ini ya teman-teman. Kemudian export, kita tinggal buka aja Word. Nah, udah muncul tuh hasilnya ya, gampang ya. Paste, tinggal di klik kanan, paste. Nah, langsung muncul tuh ya. Oke, mudah. Ini kalau kita lihat dari sini, kita juga bisa lihat final resultnya berdasarkan tabel-tabel ya. Tinggal kita pilih saja misalnya koefisien
Ini udah muncul nih ya. Nih koefisiennya, summary koefisien, tabel koefisien. Kita bisa lihat nilai T tabel, T value, X1 nya 8, X2 nya 0,04, dan signifikansi atau P value. Kalau di SPSS itu sig. Nah, di sini sudah dikasih highlight, yang hijau itu udah pasti di bawah nilai signifikan 0,00. Ini berpengaruh nih, artinya X1 berpengaruh terhadap Y. Kemudian X2 nya 0,6, ini di atas 0,05, merah tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Ya mudah ya teman-teman ya. Kita lihat nilai ANOVA, ini sama nilai F tabel nih 34, P value nya 0,00. Ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y gitu ya. Bikin persamaannya sama ya, ini ada interceptnya 27,5, Y sama dengan 27,5 ditambah 0,05, ditambah 0,6 X1 tambah 0,05 X2 kan gitu ya. Nanti kita akan itu ya, R square. Nah ini collinearity diagnostic, sorry, collinearity statistik, uji multikoliniaritas. Di sini tidak ada masalah karena di bawah 10 ya, di bawah 10, 1,02, dan warnanya hijau, ini gak ada masalah, semua variabel. Kalau kita ingin tahu uji normalitas kita bisa lihat di residual, cuman ini ya apa, dalam bentuk histogram normal distribution, sorry. Nah ini kelihatannya sih normalnya, nanti kita akan cek kembali berdasarkan uji yang lain, atau kita bisa lihat nilai kurtosis dan skewness yang tadi di awal. Kemudian ada ini Bruce Pagan. Nah ini untuk uji heteroskedastisitas. Bruce Pagan nilainya 0,2 di atas 0,05. Ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke ya. Ya ini hasilnya ya. Berdasarkan gambar kita bisa tampilkan sesuai dengan keinginan kita. Ini berdasarkan tabel. Oke, sekarang kita akan ini deh ya, coba interpretasikan. Misalnya tadi ya, judulnya adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Berarti kita akan mencari pertama pengaruh X1 terhadap Y. Yang kedua kita akan mencari pengaruh X2 terhadap Y. Kemudian yang ketiga kita akan mencari pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Oke ya. Nah, di sini kita akan coba interpretasikan lebih detail. Pertama kita akan melihat uji normalitas. Uji normalitas bisa dilihat dari ini residual histogram. Nah ini kita tinggal copy, export, atau teman-teman bisa interpretasikan langsung, lakukan uji langsung menggunakan skewness atau kurtosis ya, nanti akan ditunjukkan. Nah ini biasanya mendekati distribusi normal datanya ya. Kemudian kita akan lakukan uji multikoliniaritas. Kita lihat tabel VIF. Nah, VIF ini pengujian untuk multikoliniaritas. Kita copy aja. Nah, oke ya. Di sini tidak ada masalah multikoliniaritas karena di bawah 10 ya. Tidak
terjadi gejala multikolinearitas. Ini karena nilai VIF ini lebih kecil daripada 10. Oke. Kemudian uji heteroskedastisitas kita pakai Bruce Pagan. Oke ya, ini Bruce Pagan. Uji heteroskedastisitas pakai Bruce Pagan, sorry. Biar ke copy ya. Oke, nah ini ya, ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai Bruce Pagan ya, nilai BP ini di atas 0,05. Ya, kalau di bawah 0,05 itu terjadi heteroskedastisitas. Oke, kemudian, nah ini uji asumsi ya. Kemudian kalau kita ingin mencari pengaruh X1 terhadap Y, kita tinggal lihat dari ini koefisien ini ya, summary koefisien, atau dari gambarnya juga bisa, teman-teman tinggal atur. Nah di sini ya X1 berpengaruh nih, berarti yang ini berpengaruh. Kenapa? Karena p-value itu di bawah 0,05. Kemudian yang X2 terhadap Y pun tidak berpengaruh. Kenapa? Karena di atas 0,05. Kemudian secara simultan X1 dan X2 terhadap Y, kita lihat ANOVA ya. Di sini p-value-nya 0,00. Artinya X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Semudah itu ya. Simple banget. Jadi itu keuntungan atau kelebihan dari Smart PLS yang keempat ini, menganalisisnya cepat sekali dan punya menu-menu yang baru. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin save, tinggal klik save saja. Ini sudah di save ya. Atau teman-teman mau ekspor ke Excel juga bisa. Nanti akan jadi filenya Excel. Nah, ini dalam proses ekspor ya. Nah, setelah itu ya teman-teman tinggal buatkan laporannya atau buatkan interpretasinya. Nah, ini gambarnya udah ada, tinggal kita pilih, lihat summary koefisiennya show, nah, langsung ada gitu ya. Itu saja teman-teman semua, bagaimana cara melakukan regression analysis di Smart PLS. Ini sangat mudah sekali dan saya rekomendasikan lah kalau misalnya model teman-teman ini sama seperti ini. Kemudian nanti di pertemuan berikut saya akan contohkan menggunakan software Smart PLS dengan SAM ya. Satu-satu kita jajali menunya. Oke, itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.